mengadani orang meninggal. Hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan. Sebab dosen saya mengatakan itu haram. Sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja. Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharapkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab lazim. Saya jumpai kata dia dalilnya qiyas. Quran hadis ijma. Qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Kalau saya mati, tak usah azan. Masih saya meninggal, saya pasti sampai kubur. Saya ada di sini. Abdul Somad, ya Pak, kami azankan atau tidak? Tak usah. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu dapat berdasarkan dalil. Ini tentang masalah bagaimana dalil suatu tahu, dan saya menghormati. Tapi kalau tak ada hadis, tak ada ijma, tak ada qiyas, orang kita saja yang memandai-mandai, oh tidak boleh, haram. Ini bukan yang memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Dan untuk selanjutnya kita akan menyimak penjelasan Ustaz Mujiman dari Muhammadiyah. Pada saat memakamkan jenazah, itu saya sebenarnya ketika membahas ini pikir-pikir, tetapi perlu saya sampaikan juga. Apakah perlu dikumandangkan adzan? Apakah perlu dikumandangkan adzan? Nah, beberapa kali saya mengiringi jenazah itu dikumandangkan adzan. Sebenarnya panggilan adzan itu untuk apa? Panggilan adzan ini sebagai bentuk memanggil orang untuk sholat di masjid. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, panggilan adzan dimaksudkan untuk memanggil orang sholat di masjid. Kemudian untuk apa lagi? Misalnya, yang ada dalilnya, panggilan adzan sebagaimana Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ghaulan fa'adhinu." Kalau kalian melihat hantu, maka kumandangkanlah adzan. Itu juga ada perintahnya. Kalau lihat hantu, kalau panggilan sholat sudah masyhur di masjid-masjid memanggil sholat dengan adzan. Tetapi bagaimana kalau adzan di kuburan? Memang ada hadis yang menjelaskan mengenai masalah orang yang di kuburan itu mendengar suara adzan. La yazalul mayyit. Mayit itu senantiasa mendengarkan yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan ketika dia di kuburnya sampai atau selama kuburannya itu tidak dicor atau tidak diplester. Jadi di situ disebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan, bahwasanya senantiasa mayit itu mendengarkan adzan fi qabrihi, di kuburnya, malam yubayyan, selama tidak diplester. Tetapi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis ini isnaduhu batil. Isnad dari hadis ini batil. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, isnad hadisnya batil. Sehingga hadis ini tidak bisa diamalkan karena isnadnya batil. Imam Ibnu Jauzi yang punya kitab kumpulan hadis palsu, namanya kitab Al-Maudu'at, beliau menyebutkan bahwasanya kata Imam Ibnu Jauzi hadisnya palsu. Jadi Imam Ibnu Jauzi menyebutkan hadisnya palsu, kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, itu juga bukan berarti maksudnya untuk mengumandangkan adzan kepada orang yang dikuburkan. Mana lafaz perintah untuk mengumandangkan adzan? Tidak ada lafaz perintahnya. Hanya menyebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan. Apa ada perintahnya kalau kemudian mayit diadani? Tidak ada. Hanya disebutkan mayit itu mendengarkan adzan. Andai kan misalnya diadani, lalu apa manfaat untuk mayit? Apakah mayitnya masih sholat? Ya. Andai kan misalnya hadis itu sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzankan. Sebagaimana juga Nabi menyebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengiringi jenazah. Apakah ada anjuran untuk membawa sendal ketika hadir ke pemakaman? Kan di situ disebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang takziah, yang mengiringi jenazah. Apakah artinya kemudian disuruh bawa sendal? Tidak, justru malah sunnah melepas sendal. Justru malah sunnah melepas sendal. Maka Nabi pada saat ada orang yang menggunakan sendal masuk ke pemakaman, Nabi mengatakan fatla maklai, lepaslah sendalmu. Sehingga makruh di pemakaman memakai sendal. Sunnahnya lepas sendal, makruh pakai sandal. Padahal Nabi menyebutkan di situ, mayit masih mendengarkan suara sendal. Maksudnya teropah ya, kalau zaman dahulu kan bukan sandal, teropah. Ulama makomnya masih pembahasan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di Bulughul Maram hadisnya. Dan sebagian menilai sebagai hadis yang hasan, meskipun ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang dhaif. Karena itu apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan? Wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu menemukan hadisnya, tolong nanti saya di WA ya. Kami tidak menjumpai dalil sama sekali. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya qiyas. Qiyasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Qiyas. Silakan ada lagi. Sebagaimana ketika Itu mungkin salah kaprah. Hadisnya ada, Pak. Cuma hadisnya palsu. Hadisnya palsu termasuk mengadzani bayi yang baru lahir di telinga kanan dan membacakan qomat di telinga kiri. Katanya tidak akan diganggu oleh umusibian. Umusibian itu setan alwena, setan perempuan. Tujuannya bagus, ingin merangsang pendengaran bayi itu dengan kalimah-kalimah yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah bayi yang baru lahir langsung mendengar? Tidak. Langsung melihat? Tidak. Itu lama, Pak. Masih sekolah pada lama, masih lolong. Dia ada wujudnya. Itu
hadisnya, cuma hadisnya dhaif juga. Terakhir dari Dibrosurkan kan, adzan, iqamah. Lah adzan ini panggilan tuh sholat. Sholat itu saja sholat wajib jamaah. Sholat sunnah. Sholat Idul Fitri yang sebuahnya salah lapangan kamu kayak orang itu tidak disunahkan untuk adzan. Tidak disunahkan untuk adzan. Kalau orang mati malah ayo sholat, ayo sholat. Yang saya jawab, aku wis mati gitu kan. Dan saya jawab berarti belum mati nih. Mulai ayo sholat gitu. Iqamah maupun adzan untuk orang mati tidak ada tujuannya. Nah, juga komat dan adzan untuk bayi yang baru lahir. Itu memang ada hadisnya, tetapi hadisnya itu sudah dibrosurkan. Ya di sini. Ya, ada pun orang yang tidak percaya, ya soalnya karena kebacut tiap-tiap bayi lahir diadzani, dikomati. Dengan hadis itu pun nggak percaya silahkan. Tapi ini di majelis ilmu, kamu setuju boleh, tidak setuju boleh. Walaupun sudah ada tunjukkan hadisnya doib, kamu nekat doib lah hadis, ya silahkan. Oh gitu majelis ilmu kok. Ditanyakan hadisnya doib, katakan doib. Hadisnya sokeh, katakan sokeh. Memang ada hadis yang menerangkan bayi lahir itu diadzani, telinga kanan, dikomati telinga kiri. Itu hadisnya doib. Dipikir akal aja juga tidak masuk akal.